Assalamualaikum Sobat Football United. Ada setidaknya 3 nama yang ingin gue bahas di video kali ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat sekeluarga ya Sobat Football United. Oke, gue ingin mulai dulu dari Mason Greenwood. Ada apa nih terkait dengan Mason Greenwood? Jadi ini ada informasi yang menurut gue ada kaitannya secara langsung ya dengan Manchester United. Mason Greenwood ini diinformasikan akan bergabung dengan Fenerbahce dengan nilai 40 juta euro plus bonus ataupun add-ons. Manchester United akan mendapatkan 40% dari biaya transfer tersebut. Wow, jadi hampir setengahnya ya biaya dari transfer Mason Greenwood ini dari Marseille ke Fenerbahce. Bahkan ini sudah diofisialkan oleh Fabrizio Romano atau dikatakan sudah di here we go ya. Kontrak akan sampai 2030. Fenerbahce menyetujui segala hal personal dengan Mason Greenwood dan ya biaya adalah 40 juta euro. Fabrizio Romano juga menginformasikan kalau Manchester United akan menerima sell on fee sekitar 6-7 juta euro. Wow, ini angka yang menurut gue juga cukup banyak. Tapi tadi disebutkan 40%. Kalau dari Fabrizio Romano 6 sampai dengan 7 juta euro ya, berarti ini nggak sampai 40% ya. Luar biasa. Namun ya ini juga sekaligus menjawab karena ada hal-hal lain. Ya, Marseille akan mendapatkan 34 juta pounds dari penjualan Greenwood ini dan sisanya akan ke Manchester United. Tapi menurut gue apapun itu Manchester United memiliki kesepakatan yang bagus nih terkait dengan Mason Greenwood ya, di mana mereka menetapkan sell on clause. Tapi di sisi lain menurut gue ini juga mempertegas kalau bahwa memang antara Manchester United dan juga Mason Greenwood ini sudah selesai. Sempat ada selentingan kabar apakah Mason Greenwood akan kembali ke Manchester United, apakah ada banyak sekali ya misalnya harapan dan juga keinginan, tapi faktanya adalah sang pemain nampaknya lebih nyaman bermain tidak lagi di Manchester United, bahkan tidak kembali ke Premier League. Menurut gue seperti itu. Dan ini yang terjadi ketika dia merasa sudah cukup di Olympique Marseille. Ya memang ada banyak perubahan di sana. Dia justru lebih pindah ke Liga Turki, liga yang bukan Premier League, Liga Inggris ya, karena ya memang ada sesuatu terkait dengan situasi sebelumnya terkait dengan Mason Greenwood. Dan ya gue juga tidak berpikir dia akan kembali ke Premier League dalam waktu dekat. Artinya juga tidak akan kembali ke Manchester United, mungkin tidak akan pernah ya, menurut gue seperti itu. Ini sangat disayangkan karena dia sebagai salah satu menurut gue juga talenta terbaik yang dimiliki oleh Manchester United pada saat itu. Tapi memang sudah waktunya move on, sudah waktunya untuk melupakan dan bergerak ke masa depan, masa selanjutnya. Namun demikian Manchester United masih tetap mendapatkan ya sell on clause, dan merupakan ini sebuah kebijakan yang bagus menurut gue. Oke. Lalu gua akan ke nama lainnya, yaitu adalah gua akan ke siapakah ini, ke Alex Scott. Manchester United dikabarkan masih belum menyerah ya terkait dengan mendatangkan Alex Scott walaupun memiliki valuasi 80 juta pounds. Ini yang disampaikan oleh Samuel Lukhurs. Walaupun informasinya seperti ini, tapi tanggapan gua adalah, atau secara ringan amatiran memberikan komentar ya, gue pikir kalau 80 juta pounds, forget it, lupakan. Manchester United tidak akan mengeluarkan senilai 80 juta pounds. Ada pelajaran yang sangat berharga menurut gue, bukan berharga tapi juga penting, menarik ya, dari Matheus Fernandes, bahwa ketika Manchester United menaikkan tawarannya bahkan sampai dengan ambang batas tertentu 85 juta pounds dalam total paketnya, sekitar 98 juta euro, ternyata itu juga tidak menjamin sang pemain akan datang, dan bahkan bisa jadi akan membawa ke sebuah situasi yang berlarut-larut dalam bursa transfer kali ini. Karena Alex Scott juga dikabarkan diminati oleh klub lain. Dan menurut gue Manchester United nampaknya akan lebih bergerak untuk mendatangkan pemain dengan valuasi tidak setinggi itu. Ditambah lagi dengan kenyataan kalau Manuel Ugarte
ya ini tidak bisa ditransfer keluar. Manchester United tidak bisa mendapatkan pemasukan dari Manuel Ugarte yang mungkin sebelumnya diproyeksikan akan dilepas oleh Manchester United, lalu biayanya akan atau pemasukannya akan digunakan sebagai biaya operasional di bursa transfer mendatangkan pemain tengah itu, sehingga tanpa adanya penjualan ini Manchester United susah menurut gue untuk mengeluarkan 80 juta pounds, berarti sekitar lebih dari 90 juta euro ya. Padahal Manchester United di sisi lain juga ingin memperkuat posisi-posisi lainnya, di mana ya Manchester United harus sangat-sangat cerdik menurut gua dalam mengatur budgetnya, sehingga 80 juta pounds, walaupun Alex Scott merupakan pemain yang luar biasa, potensi yang sangat besar di Premier League, tapi gue pikir enggak sih kalau angkanya seperti itu ya. Lalu ke kabar selanjutnya, nah ini terkait dengan posisi lini tengah. Dari Laurie Whitwell dari The Athletic menginformasikan bahwa Sander Berge adalah pemain yang menarik. Dia bermain cukup baik di Norwegia di Piala Dunia. Dia berusia 28 tahun dan United pernah mengincarnya sebelum dia pindah ke Fulham dari Burnley. Mereka tidak merekrutnya, tetapi Fulham merekrutnya dengan angka 25 juta pounds. Sekarang harganya pasti lebih mahal. Dia akan menjadi pemain yang langsung cocok dengan tim. Dia mungkin bukan pemain bintang atau mengubah apa yang terjadi di Manchester United, ya, apa yang bisa dilakukan di United, tetapi dia akan menjadi seseorang yang mampu bermain di level yang memiliki potensi ini. Ini nama yang berbeda menurut gua, karena kita berbicara terkait dengan pemain yang sudah terbukti punya pengalaman yang dalam di Premier League, pemain juga yang tampil di Piala Dunia, tampil juga dengan bagus bersama dengan tim nasional Norwegia yang juga tampil luar biasa di Piala Dunia ini. Dan dari sisi harga tidak setinggi pemain-pemain lain yang dikaitkan dengan Manchester United. Mungkin ada satu hal saja yang bisa dikatakan mengganjal dalam tanda kutip, yaitu adalah usia dari Sander Berge, di mana pemain ini, Sander Berge ini ya, kalau tidak salah dia ini berusia 28 tahun, dan kalau melihat dari kecenderungan bagaimana Ineos melakukan atau manajemen Manchester United melakukan operasi di bursa transfer, biasanya mengincar pemain ya maksimal usia 25 ataupun 26 tahun, bukan pemain berusia 28 tahun. Tapi menurut gua, kalau melihat dari situasi saat ini, terutama dari faktor finansial Manchester United, ya harusnya Ineos bersikap lebih fleksibel, karena ini bukan pemain sembarangan. Sander Berge, pemain yang juga masuk dalam daftar monitor Manchester United, ini sudah disebutkan beberapa kali. Dan menurut gua, ya Sander Berge seandainya memang didatangkan di Manchester United, dia masih bisa, kalaupun tidak ada kendala fisik, artinya cedera dan lain-lain, gue proyeksi dia masih bisa tampil cukup baik untuk 3 atau bahkan 4 tahun ke depan, sampai dengan umur 30 pun sampai dengan 31. Pengalaman yang sangat dalam, lalu juga kualitas yang sangat bagus. Mungkin dia termasuk pemain yang dalam tanda kutip underrated sih, menurut gue ya, terutama di Premier League. Sehingga sangat menarik sekali kalau semisal memang Manchester United mencari atau bahkan mengincar dan mendatangkan Sander Berge. Profil dan juga karakter dari Sander Berge ini kan juga berbeda. Jadi satu hal yang bisa saling melengkapi sih menurut gua di Manchester United. Nah, sekarang gue ingin tanya bagi Sobat Football United ya, bagaimana nih informasi-informasi tadi. Untuk melengkapi bahwa sekali lagi situasi Sander Berge ini, karena dia tidak terlalu mahal sih menurut gue ya, ada di valuasi saat ini kalau melihat di Transfermarkt untuk pemain yang berusia 28 tahun ini dia ada di 25 juta euro. Mungkin sampai dengan 30 juta euro menurut gue masih dalam tahap yang make sense, masuk akal begitu ya, untuk pemain yang memang juga memiliki kualitas pengalaman yang cukup bagus. Hanya pertanyaannya, apakah Fulham mau melepas pemain ini misalnya kalau Manchester United memberikan tawaran di angka 30 juta euro, di mana angka itu sebenarnya sudah bisa memberikan keuntungan kepada Fulham yang mendatangkan Sander Berge 2 tahun lalu dengan angka 23,5 juta euro dari Burnley. Nah, gue ingin tanya bagi Sobat Football United, bagaimana kabar-kabar tadi? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.